Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 6.3. Ya, ini adalah soal nomor 1. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Nah, ini kita akan cek satu persatu, ya Dek ya. Segitiga siku-siku yang jelas nanti berlaku teorema Pitagoras. Nah, mungkin kita bahas dulu ya pelan-pelan ya. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Kalau digambar kira-kira seperti ini. Ya deh ya, gambarnya nggak usah bagus-bagus. Ya, ini adalah sisi siku-siku yang pertama. Misalkan panjang sisinya A. Kemudian ini adalah sisi siku-siku yang kedua. Disebut segitiga siku-siku karena sudutnya 90 derajat. Ya kan? Jadi kalau ini A, yang ini B. Nah, kemudian ini adalah sisi miringnya. Sisi miring di sini panjangnya adalah C. Nah, pada setiap segitiga siku-siku, C kuadrat ya Dek ya, pasti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Ini yang disebut sebagai teorema Pitagoras. Jadi A, B, dan C itu memenuhi triple Pitagoras. Contohnya ya 3, 4, 5 ya kan? Kemudian ada 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian ada jenis segitiga yang kedua. Ya, kalau di soal ini berarti segitiga tumpul ya, Dek ya. Nah, segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul berarti sudut yang ada di sini ya lebih dari 90 derajat. Nanti kalau digambar seperti ini. Nah, ini adalah segitiga tumpul. Ya. Panjang sisinya yang sini A, yang sini B, lah yang sini C. Nah, logikanya nanti pada segitiga tumpul itu pasti berlaku C kuadrat, ya deh ya, kuadrat sisi yang paling panjang dibandingkan A dan B. Nah, itu pasti lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini harus diingat-ingat. Ya, oke. Sekarang ada segitiga tumpul, lalu nanti ada segitiga lancip. Ya deh ya, segitiga tumpul itu ya lawannya segitiga lancip. Nah, ini segitiga lancip. Kebalikannya, kalau segitiga tumpul, sudut yang ada di sini itu kan lebih dari 90 derajat. Ya kan? Nah, kalau pada segitiga lancip, berarti nanti sudut yang ada di sini kurang dari 90 derajat. Nanti kalau digambar kira-kira seperti ini. Nah, ya dek ya. Nah, ini kurang dari 90 derajat. Ini panjang sisinya A, ini panjang sisinya B, yang ini panjang sisinya C. Pada segitiga lancip itu pasti berlaku C kuadrat. Ya, sekali lagi C itu adalah sisi yang paling panjang. Ya dek ya, dibandingkan dengan kedua sisi yang lain. C kuadrat kalau pada segitiga lancip itu pasti kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini harus diingat. Jadi kalau pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau pada segitiga tumpul, C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau pada segitiga lancip, ya berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jelas ya Dek ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kita langsung bahas soal yang A ya. 13, 9, 11. Berarti C itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, berarti C-nya itu ya 13. Kemudian A-nya ini boleh 9, boleh 11, ya kan? Ini boleh dibolak-balik. Nah, kita sepakati aja A-nya 9, B-nya 11. Yang pertama, ya kita hitung dulu C kuadratnya berapa. Ya kan, kalau C kuadrat ini kan sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu kan sama dengan 169. Nah, sekarang kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, Dek ya. Berarti 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. Kemudian 11 kuadrat itu sama dengan berapa? 121. Ya, Dek ya. Nah, 121 ya ditambah 81 itu kan sama dengan 202. Nah, tinggal kita bandingkan. Ternyata C kuadrat 169, A kuadrat ditambah B kuadrat 202. Berarti kan C kuadrat kurang dari, ya kan? C kuadrat ini kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau kurang dari berarti ini adalah segitiga apa? Segitiga lancip. Ya, jelas ya.
Coba kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. 8, 17, 15 ya. C itu adalah selalu sisi yang paling panjang. Berarti C-nya 17, kemudian A-nya 8, B-nya 15 ya. Kita hitung dulu C kuadrat, berarti 17 kuadrat. 17 kuadrat itu kan sama dengan berapa? 17 kali 17 itu 289. Ya, kalau bisa ini dihafalkan. Ya deh ya, untuk angka-angka istimewa. Nah, mulai 11 kuadrat kalau bisa sampai 20 kuadrat ya. Selanjutnya kita akan menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A-nya 8, ini 8 kuadrat, kemudian B-nya 15. Nah, ini 15 kuadrat. Kalau 8 kuadrat ini kan 64. 15 kuadrat 225 ya. Nah, 225 kalau kita tambahkan dengan 64 berapa? 289. Nah, karena C kuadrat ya Dek ya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti 8, 17, 15 ini adalah triple Pitagoras. Kalau ini triple Pitagoras ya sudah, berarti yang B ini merupakan segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, berarti sisi siku-sikunya adalah 8 dan 15. Sisi miringnya sama dengan 17. Ya, jelas ya Dek ya. Coba kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C. 130, 120 dan 50. Berarti C-nya 130, ya kan? A-nya 120, B-nya 50. Untuk C kuadrat ini sama dengan 130 kuadrat. Kalau 13 kuadrat itu kan sama dengan 169, ya kan? Nah, kalau 130 kuadrat ya berarti 169 kita tambahin 02. Nah, gitu aja ya cara gampangnya. Sekarang kita akan mencoba menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Untuk A kuadrat berarti kan 120 kuadrat. Lalu untuk B-nya kan 50, berarti ini 50 kuadrat. Kalau 120 kuadrat ini 144 ya Dek ya, ditambahi 02. Jadi kalau 12 kuadrat itu 144. Kalau 120 kuadrat ya 144 ditambahi 02. Nah, sekarang 50 kuadrat. Kalau 5 kuadrat itu kan 25. Ya kan? Kalau 50 kuadrat ya 25 ditambahi 02. Tinggal kita jumlahkan. Nah, 144 ya Dek ya, 144 ditambahi 02. Kita tambahkan dengan 2500. Ini sama dengan 16.900. Nah, berarti sekali lagi kita ketemu yang namanya triple Pitagoras. Ya, karena C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 130, 120 dan 50 ini merupakan triple Pitagoras. Berarti ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi sisi siku-sikunya adalah 120 dan 50, sementara sisi miringnya adalah 130. Ya, makin jelas ya Dek ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang D. 12, 16, 5. Berarti C-nya yang mana? C-nya ya 16. Nah, kita cari sekarang. Di sini aja ya. C kuadrat. Berarti kan 16 kuadrat. 16 kuadrat itu sama dengan 256 ya. Kemudian sekarang kita akan menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi ini A, yang ini B. Nah, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah berapa? Ditambah 25. Kalau 144 ditambah 25 itu kan sama dengan berapa? 169. Nah, artinya C kuadrat ini lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya kan? Jadi kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti segitiga apa? Ya, ini adalah segitiga tumpul, ya Dek ya, segitiga tumpul. Alasannya karena apa? Karena C kuadrat, ya Dek ya, lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita lanjutkan sekarang soal berikutnya yang E. Ya, ini caranya sama, ya Dek ya. 10, 20, 24.
berarti C itu adalah sisi yang paling panjang ya dibandingkan dengan kedua sisi yang lain. Berarti ini A, yang ini B ya. C kuadrat ya sama dengan 24 kuadrat. Nah, kalau 24 kali 24 itu kan sama dengan 576 ya, 576. Sekarang kita akan mencoba menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 10 berarti 10 kuadrat. B-nya 20 berarti 20 kuadrat. 100 ditambah 400 ya Dek ya. 100 ditambah 400 sama dengan 500. Nah, artinya C kuadrat 576 ini lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba saya tulis dulu di sini ya. Jadi C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya berarti ini adalah segitiga apa? Segitiga tumpul. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang F. 18, 22, 12 ya, berarti C-nya 22. A-nya 18, B-nya 12 ya. Kita hitung dulu C kuadrat berarti 22 pangkat 2 ya, atau 22 kali 22 ya Dek ya. Ini kalau kita hitung sama dengan 484. Oke, selanjutnya A kuadrat ditambah B kuadrat ya. 18 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya Dek ya. Kalau 18 kuadrat itu kan sama dengan berapa? 324. Nah, kalau 12 kuadrat 12 pangkat 2 ya, atau 12 kali 12 itu sama dengan 144. 144 kalau kita tambah dengan 324. Ini sama dengan 400 berapa Dek? 468. Nah, berarti C kuadrat 484, A kuadrat ditambah B kuadrat 468. Artinya C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini juga segitiga tumpul. Nah, ini segitiga tumpul. Alasannya karena C kuadrat ya Dek ya, lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang G. Waduh, ini adalah angkanya bilangan desimal ini ya, berarti kita harus pakai kalkulator. Oke, 1,73 ini 2,23 berarti yang jadi C-nya itu 2,23 ya Dek ya. Berarti A-nya 1,73, kemudian B-nya 1,41. Oke, kita hitung aja C kuadrat. Kita pakai kalkulator ya. Jadi kalau 2,23 kali 2,23. Nah, ini sama dengan berapa? 4,9729 ya, 4,9729. Lalu kalau A kuadrat ditambah B kuadrat ini langsung aja ya Dek ya. Jadi nanti 1,73 kali 1,73. Nah, sama dengan berapa ini? 2,9929. Kita tambah dengan B kuadrat ya, berarti 1,41 kali 1,41 sama dengan 1,9881. Coba ini kalau kita jumlahkan ya. Berarti 1,9881 ini kita tambah dengan 2,9929. Nah, ini jawabannya adalah 4,981. Ya Dek ya. Kalau 4,9729 yang di sini 4,91 berarti menang mana? Berarti menang yang ini ya kan? 4,91 itu kan lebih dari 4,9729. Nah, berarti yang G ini adalah segitiga sebentar, ini segitiga lancip ya Dek ya, ini segitiga lancip karena C kuadrat ini kurang dari ya, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya, berarti ini segitiga lancip. Sekarang yang H ya, 12, 36, 35. Nah, berarti yang jadi C-nya itu kan 36. Langsung ya.
C kuadrat itu sama dengan 36 kuadrat. 36 kali 36 itu kan sama dengan 1296 ya. Sekarang kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini supaya nanti dipakai belajar, ini saya pakai merah aja ya supaya kelihatan. Jadi C-nya itu 36 ya Dek ya. Kemudian A-nya 12, lalu B-nya 35. Nah, oke, ini langsung aja kita hitung ya. A kuadrat kan sama dengan 144, ya kan? 12 kuadrat itu 144. Kemudian 35 kuadrat. Nah, berarti kan 35 kali 35. Ini sama dengan 1225. Nah, 1225 ditambah 144 ini sama dengan 1369 ya Dek ya. Berarti C kuadrat ini kan 1200 sekian, yang ini 1300 sekian. Berarti jelas C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, ya berarti ini adalah segitiga lancip. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Ya Dek ya. Jadi prinsipnya adalah C itu adalah selalu sisi yang paling panjang. Nah, tinggal dibandingkan dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya berarti segitiga siku-siku. Kalau C kuadrat itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti segitiga lancip, ya kan? Kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, ya. Nah, yang ini tadi itu berarti segitiga tumpul. Nah, ini harus diingat-ingat. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1 ya Dek ya. Untuk pembahasan soal lainnya silakan dicek di playlist. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, jangan sungkan ya untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.